Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulistia dengan NIM 1202090027. Saya dari kelas 4A. Saya membuat video untuk memenuhi tugas Al-Quran Hadis, di mana video ini berisi tentang mengajar surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Pertama, saya akan menjelaskan tentang surah An-Nas terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat terus dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini materi yang akan dipelajari yaitu surah An-Nas. Sebelum masuk materi, kita menyanyikan tepuk surah An-Nas terlebih dahulu. Ikuti ibu ya. Tepuk surah An-Nas. Nama surah An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Anak-anak, setelah kita menyanyikan tepuk surah An-Nas, sekarang kita lanjut belajar melafalkan surah An-Nas dengan baik dan benar. Simaklah bacaan dari ibu, kemudian kalian ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, begitulah bacaan Quran surah An-Nas. Silahkan kalian tirukan bacaan seperti ibu tadi ya. Dilihat dari surah An-Nas, artinya yaitu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan atau bisikan syaitan. Setan itu suka sekali membisikkan kita untuk berbuat kejahatan. Contohnya, kalian ingin menjahili teman kalian agar terjatuh. Nah, itu bisa saja menjadi bisikan dari syaitan. Oleh karena itu, setan mencari teman agar hidup di neraka, karena setan itu sendirian di neraka. Maka dari itu dia mencari teman agar dia punya teman di neraka. Kalian mau tidak masuk ke dalam neraka? Tidak kan? Ya, ibu doakan semoga kita semua masuk ke dalam surga. Amin. Surah An-Nas itu artinya manusia, diturunkan di kota Mekah. Golongan surah Makkiyah urutan ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas itu menjelaskan tentang perintah agar manusia selalu memohon kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh bisikan syaitan. Isi kandungan dari surah An-Nas yang pertama yaitu surat An-Nas mengandung isti'azah, yang mana artinya permintaan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua yaitu manusia hanya boleh menyembah atau meminta perlindungan hanya kepada Allah. Jadi nggak boleh ya meminta perlindungan atau permohonan selain kepada Allah. Contohnya meminta pertolongan kepada dukun atau pohon besar yang dianggap sakti. Nah, setelah ibu jelaskan materi tentang surah An-Nas, tugas kalian di rumah yaitu membaca Quran surah An-Nas, kemudian divideokan lalu kirim
ke ibu. Nah, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat untuk belajarnya? Ibu harap kalian masih semangat untuk belajar lagi ya. Melanjutkan materi sebelumnya, kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Terlihat seorang sedang menyembah pohon besar. Gambar kedua yaitu di mana seorang muslim harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Sebagai contoh, ibadah yang bisa kita lakukan adalah ibadah sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita dapat terhindar dari kejahatan setan maupun manusia. Dari gambar tersebut, kita selaku umat muslim harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dari materi yang kita pelajari yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq memiliki kesamaan dengan surah An-Nas, di mana sama-sama mempunyai makna selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nas dan Al-Falaq dinamakan Mu'awwidzatain, di mana yang artinya yaitu dua perlindungan. Yuk kita mendalami surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan surah ke-113, di mana berarti surah itu diturunkan sebelum surah An-Nas. Nama surah Al-Falaq dinamakan dari ayat pertama surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini tergolong dari golongan surah Makkiyah. Surah Al-Falaq terdapat 5 ayat. Al-Falaq itu artinya waktu subuh, di mana keadaan waktu subuh itu gelap. Nah, di waktu malam itu kejahatan sering terjadi. Sihir sering terjadi di malam hari. Nah, kita selaku umat muslim, kita harus selalu memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Salah satunya dengan membaca surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq, Allah memerintahkan kita agar selalu berlindung dari kejahatan iri dan dengki. Orang dengki itu tidak senang jika melihat orang lain senang. Surah Al-Falaq ini dapat dibaca ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lafalkan surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau tali. Min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Ibu yakin kalian sudah hafal. Jangan lupa ketika menghafalkan surah Al-Falaq harus benar
artinya sesuai makhraj. Jika di antara kalian belum menghafalnya, cobalah kalian lafalkan surah Al-Falaq secara berulang-ulang. Lafalkan dari ayat yang pertama dan seterusnya. Jika sudah hafal, ulangi sekali lagi. Cobalah kalian hafalkan di depan ayah atau ibu. Mintalah ayah atau ibu kalian menyimak bacaan kalian. Ketika salah, ayah atau ibu mulai yang mengoreksinya. Bagaimana? Sudah paham dengan materi hari ini? Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.